Kita lihat 25 kita akan lihat. Di sini ada seorang penyanyi legendaris ya yang akan mendahului kita semua. Dan ada yang sakit, nggak ada yang jenguk ya. Ada. Akhir tahun awal 1, 2 sampai 4 kita perlu waspada. Cuman ada kemungkinan malah bulan kedua. Sungguh tidak terasa tahun baru 2025 kini sudah berada di depan mata. Berbagai lembaran kisah yang baru pun sudah siap untuk hadir di hadapan kita. Namun tak disangka-sangka, di tahun 2025 mendatang, panggung hiburan tanah air diprediksi akan menghadirkan peristiwa mengejutkan. Mulai dari sepasang selebritis yang mengikat janji cinta hingga penyanyi legendaris yang tutup usia. Sementara di luar hingar-bingar dunia entertain akan ada peristiwa yang tak kalah menghebohkan. Setidaknya itulah hasil terawangan para ahli spiritual dengan ilmu weton Jawa. Dan berikut adalah hasil terawangan mengejutkan yang diramal akan hadir di tahun 2025 mendatang. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dalam hitungan jam, tahun baru 2025 akan tiba menyapa masyarakat Indonesia. Kebahagiaan indah serta keberkahan panjang pastinya diharapkan oleh banyak orang, tak terkecuali para selebritis. Dikenal sebagai sosok ahli spiritual dengan reputasi yang sangat tinggi, Eyang Ratih pun coba membagikan hasil terawangannya terkait kabar-kabar mengejutkan yang akan hadir mewarnai panggung hiburan tanah air sepanjang tahun 2025 mendatang. Namun siapa sangka, hasil terawangan Eyang Ratih justru menghadirkan kisah duka. Pasalnya, ia meramalkan bahwa di tahun 2025, salah satu legenda dunia tarik suara akan menutup mata untuk selama-lamanya. Kita lihat 25 kita akan lihat. Di sini ada seorang penyanyi legendaris ya yang akan mendahului kita semua ya. Siapa dia? Eyang nggak tahu, cuma Eyang lihat ada orang yang ramai sekali ya, dan itu ada keranda yang ditutup kain hijau. Aku berusaha menenangkan pikiran biar bisa fokus. Itu siapa? Seorang penyanyi ya yang sudah dikenal. Siapa dia? Ya gaibku nggak ngerti namanya dong. Perempuan. Ya di atas Eyang lah. Dia adalah maskot ya. Dia adalah maskot dan legendaris. Putih, semampai, ya. Baik ya, santun, ramah, baik pokoknya. Banyak orang yang merasa dekat. Pas dia pergi semua merasa itu mamaku, itu ibuku, itu iniku ya. Jadi banyak sekali yang kehilangan. Sakit parah Eyang nggak tahu, cuma kalau sakit Eyang tahu. Sekarang sehat-sehat saja. Nggak punya anak, tapi anaknya nggak berkecimpung di dalam keartisan. Ya, jadi ndak berkecimpung keartisan. Jadi ya Allah alam aja lah ya, kita doakan yang terbaik. Kita ndak boleh mereka-reka atau diam dalam hayalan. Siapa dia menghayalkan ini itu, jangan ya. Nanti kita malah disalahkan. Sok kita. Padahal mujizat, keajaiban semua itu hanya milik yang di atas gitu loh.
Karena kan Eyang juga hanya menerawang, kenal lebih dekat tidak, ya biar jangan salah. Jadi itulah yang terawangan Eyang tentang artis, ya. Kabar duka nan kurang mengenakan itu bukanlah satu-satunya hasil terawangan dan perhitungan Eyang Rati. Di balik luka yang hadir dari sebuah duka, pasti akan ada pula kebahagiaan. Kira-kira itulah yang dapat menggambarkan hasil terawangan serta penghitungan weton Jawa dari Eyang Rati untuk dunia selebritis tanah air di tahun 2025. Pasalnya, selain meramalkan berita duka, Eyang Rati membawa pula hasil terawangan bahagia. Di mana menurut Eyang Rati di tahun 2025 mendatang akan hadir sepasang selebritis yang akhirnya mengikat janji suci pernikahan usai menjalin kisah cinta sejak lama. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Eyang Rati terkait ramalan lainnya dari dunia selebritis? Ya kalau cerai enggak ya, perkawinan. Justru ini marak dengan perkawinan. Cerai sudah di tahun ini. Tahun depan itu perkawinan justru. Pernikahan banyak artis yang akan menikah. Dan nanti di bulan bulan besar itu bulan besar itu Jawa apa? Setelah puasa, setelah bulan besar hari raya haji, ya itu banyak artis yang menikah. Yo, aku kalau soal ini aku berani taruhan. Mereka udah pacaran lama, akhirnya sekarang ini akan dinyatakan di tahun 2025, ya seperti itu. Single sama janda, bisa sinetron, bisa nyanyi, bisa nge-host, biasa-biasa aja. Artis sekarang udah, karena yang ceweknya artis ya ikut jadi artis, otomatis. Udah semua pada tahu. Semua pada tahu dan kedua belah pihak sudah oke. Ini mungkin ya nggak dibesar-besarkan ya resepsinya, tetapi sah di mata hukum, sah di mata Tuhan. Dan ada yang sakit, nggak ada yang jenguk, ya. Ada padahal dia cukup dikenal orang di zamannya, ya. Ya mungkin sosialisasinya kepada para temen ya itu kurang. Jadi padahal sudah dikenal, cukup dikenal ya. Atau temennya yang tidak peduli ya. Ini bolak-baliknya. Setiap perbuatan itu kan ada karma. Siapa yang menanam dia menabur ya. Jadi siapa yang menabur dia yang menanam. Sama aja. Dan memetiknya ya. Yang memetik ini harusnya yang punya, ya kan? Ini kadang-kadang kita sudah berbuat seperti itu, orang lain yang memetik. Ya. Jadi ini cukup dikenal ya, sangat amat sayang. Narkoba ada, cuma 2005 ini belum mencuat, masih di dalam inceran, ya. Karena yang begini ini sudah target sebetulnya, cuma si target sendiri licin, ya licin. Jadi gimana? Ya cincailah. Terlepas dari hingar-bingar dunia selebritis, ahli perhitungan weton lainnya, yakni Eyang Suryo, mencoba meramalkan terkait peristiwa alam apa yang akan tiba menyapa kita di tahun 2025. Walaupun sejatinya alam tidak mampu ditebak secara pasti. Dalam kesempatan itu, Eyang Suryo pun menceritakan bahwa ia meramalkan akan adanya sebuah kejadian ngeri yang bermula dari peristiwa bencana di tahun 2025 mendatang. Untuk itu, Eyang Suryo lantas mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk senantiasa waspada serta menjaga alam kita agar peristiwa yang ia ramalkan tidak sampai terjadi.
Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Eyang Suryo terkait hasil ramalannya itu? Kalau untuk di tahun 2025 itu masih melanjutkan dari tahun 2024. Jadi yang kita perlu waspada di penghujung akhir tahun ini itu harus hati-hati sampai ke pergantian tahun. Ini bahaya, ada kemungkinan itu dari gunung dan laut ya. Jadi kalau hitungan Jawa itu jatuhnya di ro. Nah, ro itu bunyinya 4, hono coro. Nah, bila ada bencana itu yang perlu kita waspadai, hindari berwisata di pegunungan dan lautan. Nah, jadi terjadi megatrust itu awal-awalnya dari gempa, makanya yang liburan di gunung-gunung atau di lautan itu perlu hati-hati dan waspada. Kalau bisa untuk akhir tahun dan awal tahun itu hindari wisata atau bepergian yang sifatnya di gunung dan di laut gitu. Ini diawali dengan angin ya. Jadi dari angin kencang, terus hujan badai, air ada hubungannya dengan air dan angin. Ya, jadi antara air dan angin itu Bayu dan Tirta. Itu kalau berkumpul ada energi yang menyatu di alam semesta itu timbulnya seperti badai atau petir gitu. Makanya seperti gejolak yang akhir-akhir belakangan ini sudah terjadi, contohnya di Jawa Barat, di Sukabumi, Sagaranten itu jalan raya seperti sungai gitu ya. Aslinya bukan alam yang salah, itu ulah manusia sendiri, karena alam yang harusnya dilestarikan, laut yang harusnya dilestarikan, itu banyak yang di pinggir-pinggir laut dijadikan villa-villa, hotel. Terus di gunung-gunung banyak yang dibabat menjadi villa-villa, tempat wisata yang merusak. Wisata boleh harusnya, tapi jangan merusak. Harusnya etika dalam pembangunan itu harusnya ada AMDAL. Mungkin orang yang mengerti tentang itu melakukan tentang analisa mengenai dampak dan lingkungan. Itu bahayanya sangat besar sekali gitu. Ada kemungkinan tuh malah di tahun bulan kedua, iya, tahun bulan kedua sampai bulan ini akhir tahun, awal 1, 2 sampai 4 kita perlu waspada. Cuman ada kemungkinan malah bulan kedua. Ini berdasarkan perhitungan Jawa aja. Ya. Bulan 2 itu masih ada tanah yang bergerak seperti longsor gitu. Terus jalan itu seperti kayak bah gitu. Nah, jadi ada mobil, ada yang saya lihat ada orang teriak, ada orang ketimpa bangunan juga gitu. Berarti kalau begitu bisa saja ada gempa, terus kemungkinan ada tsunami, tapi mudah-mudahan tidak sedahsyat yang orang perkirakan gitu. Di wilayah Jawa Barat kita harus selalu waspada bahwa alam saat ini sudah tidak seramah dulu lagi. Istilahnya orang Jawa itu taune wis tuwa. Alam ini sudah saatnya ngunduh. Kalau ada istilah wis wayahe ganti puter. Jadi yang mungkin bisa saja terjadi, yang tadinya gunung bisa menjadi laut, yang laut bisa menjadi darat. Nah, itu ada kemungkinan yang paling besar gitu. Terlepas dari seperti apa bentuk hasil terawangan para ahli weton Jawa, tak dapat dipungkiri bahwa itu semua hanyalah sekedar prediksi. Karena apapun yang akan terjadi masih menjadi rahasia Sang Maha Pencipta. Dan sebagai seorang insan manusia, yang dapat kita lakukan hanyalah memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar senantiasa disertai berkah dan perlindungan.
Lantas, seperti apa pandangan Ustadz Fatullah menanggapi hasil ramalan dalam kacamata agama Islam? Percaya dengan ramalan. Ramalan para dukun-dukun tidak diperbolehkan. Paranormal dan sebagainya, mereka akan memberikan statement. Karena mereka mencuri, jin ini mencuri sesuatu apapun yang belum tentu kebenaran yang terjadi. 40 hari, 40 tahun sholat kita nggak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan apa? Kalau orang beriman itu ketika akan terjadi biasanya ada firasat. Melihat situasi, kemudian melihat kondisi alam ini sudah tidak bersahabat dengan kita. Jadi kita percaya kepada ahli yang ahli. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembalikan kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahuinya. Siapa yang ahlinya? Mereka yang mencari tahu ketika akan terjadi gempa, percaya kepada mereka. Karena wasilah itu adalah kita harus harus tahu, karena mereka sekolah yang tinggi mempelajari badan meteorologi dan sebagainya, gerak-gerakan bumi, gravitasi bumi, mereka dan paling mengerti. Serahkan kepada mereka. Ketika memberikan statement, hati-hati akan terjadi gempa di akhir tahun ini, kita harus bersiaga, antisipasi. Banyakin doa kepada Allah, jangan lari ke paranormal, ke dukun-dukun yang jelas belum tentu statement mereka itu dalam kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai di akhir tahun 2024 ini menyongsong tahun 2025, begitu banyak kejadian yang memang kita tidak inginkan, tetapi prediksi dari BMKG begitu banyak musibah dan malapetaka yang akan menimpa. Konon katanya di bangsa Indonesia terjadi akan gempa trans, kemudian banjir dan sebagainya. Ini tentunya melainkan atas illa biiznillah, kecuali atas ketentuan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu peringatan yang Allah berikan, teguran agar kita hendaknya banyak berlindung dan meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan menganggap remeh ketika BMKG ini meramalkan bahwa cuacanya kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Akan tapi apa sih sikap kita menyikapi hal ini ketika kita melihat kejadian-kejadian gempa, trans dan sebagainya seakan-akan sudah hampir mendekati, bahkan gempa bumi yang saat ini melanda sudah terjadi di negara kita, banjir bandang dan seterusnya kejadian bala yang akan menimpa negara kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, tak bertasbih, salah satu meredamkan kemurkaan alam ini kepada kita, dan Allah akan turunkan rahmat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, berbanyaklah ingat kepada Allah dimanapun kita berpijak melangkah. Maka hendaknya memohon perlindungan keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia tidak bisa memprediksi, tapi kembalikan semata-mata itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.